Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TV Sultra di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam syiar Majelis Taklim Ramadan di tanggal 22 Ramadan 1436 Hijriah. Bersama kita di Masjid Agung Al-Kausar, Bapak Ustadz kita, Bapak Rusnam SHI MH, dan ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Puatu dan Kecamatan Kambu. Tak lupa bersama kita pula pengurus BKMT Kota Kendari yang selalu setia menemani. Baik, ibu-ibu, topik kita pada sore hari ini adalah kebaikan balasannya pasti kebaikan. Kepada Bapak Ustadz kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim lan nabiyya ba'dah. Ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, pemirsa yang saya muliakan dan insya Allah dihormati oleh kita semua. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhirnya sampai di Ramadan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan kesehatan, limpahan rahmat, karunia dan rezeki, dan diangkat keseluruhan masalah-masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim tak lupa juga kita haturkan kepada qudwa kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan yang berimplikasi kepada dosa, sehingga kemudian sangat pantaslah kita jadikan beliau sebagai contoh. Ibu-ibu majelis taklim, pemirsa yang saya hormati, Imam Syafi'i dalam salah satu kemudian kalimatnya itu mengatakan begini: Lau tadabbaran nasu hazihi surah, lau tadabbaran nasu hazihi surah lawasa'athum. Kata Imam Syafi'i, sekiranya manusia itu hanya kemudian dengan dia membaca satu surah ini saja, sebenarnya sudah cukup. Kalimat ini keluar pada saat Imam Syafi'i itu membaca surat Al-Asr. Jadi kata Imam Syafi'i, cukup dengan baca satu surat ini sebenarnya sudah cukup. Bahkan ibu-ibu jemaah majelis taklim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada satu kata, ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang kata ulama itu sebenarnya cukup dengan satu ayat itu saja, sebenarnya sudah aman ini dunia kalau kita amalkan. Cukup satu ayat itu saja sebenarnya sudah cukup kalau kita pahami lebih dalam maknanya. Kata ulama itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama ketika membaca salah satu ayat itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau bukan kebaikan, apalagi balasan dari sebuah kebaikan. Jadi surah ini, ayat ini ada dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, sehingga ulama-ulama tafsir itu menggolongkannya sebagai surat Makkiyah. Umumnya kalau surat-surat itu turun di Mekah sebelum hijrah, itu biasanya bicaranya tentang akidah, Tetapi yang menarik di ayat ini bicara tentang amal. Toh? Setelah kemudian berulang-ulang Allah dia bilang begini, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Berulang-ulang dia tanya itu di surat Ar-Rahman. Tiba-tiba pada pertanyaan yang ke-22 itu
Allah kemudian memberikan jawaban, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau orang berbuat baik itu pasti balasannya juga kebaikan. Nah, cuma menariknya ini begini, seakan-akan Allah itu ingin memberikan jaminan, ingin memberikan garansi bahwa orang-orang itu tidak usah takut, tidak usah ragu untuk berbuat baik, apalagi takut tidak mau berbuat baik. Karena ada juga yang biasanya pernah cerita ke saya begini, dia bilang, Pak Ustadz, menyesal saya itu sama tetanggaku. Dulu dia baru datang di sini, saya yang tampung. Pas dia sudah ada juga rumahnya, dia cerita saya, dia gosip saya. Menyesal saya itu bantu dulu. Perhatikan, dia menyesal dulu pernah membantu. Harusnya tidak boleh kalau dia paham ayat ini. Karena kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Oleh sebab itu kalau kita kemudian sudah berbuat baik, kita ini sudah berbuat baik, tetapi kemudian tidak dianggap oleh suami kita, tidak dianggap oleh istri kita, kita sudah maksimal bekerja, tapi tidak dianggap oleh tetangga kita, oleh lingkungan kita, maka kata ulama, biar tidak apa-apa, simpan itu kebaikanmu di gudang-gudang pahala kamu. Karena fungsi kebaikan itu yang kita lakukan yang terkadang tidak dipandang, kalaupun dipandang kadang dilihat sebelah mata. Kata ulama, biar tidak apa-apa, simpan itu kalau tidak ada yang mau lihat. Karena fungsi dari kebaikan kita itu yang pertama akan menjadi wasilah. Wasilah, tahu wasilah Bu? Wasilah, sarana. Dalam ilmu syariah itu ada istilahnya tawasul. Tawasul. Ulama itu hanya menyepakati bertawasul dengan amal soleh. Tapi kalau bertawasul misalnya dengan syekh ini, bertawasul dengan ulama ini, ulama itu beda pendapat. Ada orang soleh meninggal, kita bertawasul dengan nama dia, ulama beda pendapat. Tetapi bertawasul dengan amal soleh seluruh ulama sepakat. Ada dalilnya. Dalilnya itu, ibu pasti sudah sering dengar cerita 3 orang yang terkurung dalam goa. Dia berteduh, tiba-tiba goanya runtuh, tertutup, tidak bisa keluar, sudah didorong pakai tenaga manusia, tidak bisa. Akhirnya satu-satu itu dia bertawasul, melakukan testimoni kepada Allah. Masing-masing dari mereka cerita, dulu itu saya punya anak yatim, saya pelihara itu hartanya, berkembang. Setelah berkembang saya kasih kembali ke dia. Mulai terbuka. Yang satunya cerita lagi, saya punya mama, anakku tidak makan, istriku tidak makan sebelum makan mamaku sampai dia tidur. Ada lagi yang cerita, saya dulu pernah diajak itu sama perempuan yang sangat cantik sekali. Dia kalah cantiknya itu ibu-ibu majelis taklim, tapi diajak saya berbuat yang tidak-tidak, saya tolak. Kalau kau anggap itu baik ya Allah, maka bantu saya. Terbukalah goa itu. Jadi perhatikan, tawasul yang disepakati oleh ulama itu adalah bertawasul dengan amal soleh. Oleh sebab itu ibu-ibu, saya sangat yakin kita semua yang hadir di tempat ini pasti punya masalah kan? Hanya masalahnya kita beda-beda. Masalahnya kita beda-beda. Sangat kemudian terlalu sederhana, terlalu konvensional kalau kita hanya mengandalkan tenaga kita menyelesaikan masalah kita. Padahal ada di syariat itu dibolehkan melakukan tawasul, testimoni kepada Allah. Jadi misalnya kalau misalnya ibu-ibu itu kekurangan uang, boleh testimoni kepada Allah. Banyak utang, ya Allah, saya ini punya utang. Dulu saya pernah berbuat baik, ya Allah. Kebaikan ini tidak ada yang lihat. Tapi kalau kau anggap itu saya ikhlas, bantu saya kasihan supaya selesai ini utangku. Bertawasul namanya itu. Jadi dia sebut dulu amalnya, baru kemudian dia minta kepada Allah. Pemirsa di rumah, anak-anak muda juga itu boleh. Ada anak muda, umur sudah semakin tua, jodoh belum kunjung datang. Jangan hanya mengandalkan tenaga manusia, apalagi kalau perempuan kasihan. Tidak mungkin juga dia pergi, siapa yang mau menikahi saya, tidak mungkin kan? Maka dia harus menggunakan tenaga langit.
Harus bertawasul dia. Ya Allah, saya ini adalah orang yang ingin sekali menikah ya Allah, tapi saya tidak ingin mempermalukan diri. Kalau kamu anggap kebaikan-kebaikan saya di zaman lalu itu baik, ikhlas, maka bantu saya ya Allah, dekatkan jodohku ya Allah. Begitu. Tawasul ini merupakan alat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan tenaga manusia. Oleh sebab itu kita gunakan. Yang kedua, fungsi dari kebaikan-kebaikan kita yang terkadang tidak dianggap, kalaupun dipandang hanya dipandang sebelah mata. Kita sudah bekerja maksimal, tidak diapresiasi. Ibu-ibu majelis taklim sudah bekerja maksimal, masih tidak diapresiasi juga. Maka kata kemudian ulama, tidak apa-apa, simpan itu kebaikan-kebaikan di gudang-gudang pahala kamu. Gudangkan itu, simpan di sini. Karena fungsi dari kebaikan kita yang kedua itu akan menjadi makhrojan, akan menjadi solusi. Di dalam Al-Quran itu ada ayatnya bunyinya begini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrojan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sampai kebaikannya itu sudah menumpuk-numpuk. Ada yang tidak dilihat orang, tidak dipandang orang, tidak diingat orang, sudah menjadi akumulasi, menjadi ketakwaan. Maka kata Allah, ya ja'allahu makhrajan, akan diberikan balasan dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Analogi sederhananya begini. Ibu-ibu pernah naik kendaraan umum? Atau naik motor, naik mobil? Pasti kita pernah semua kan? Minimal kalau tidak menjadi sopirnya, kita yang disopiri, penumpang. Tapi orang-orang yang pernah naik kendaraan itu, hampir semuanya orang-orang yang pernah naik kendaraan itu pernah mengalami yang namanya hampir tabrakan. Menurut logika akalnya tadi itu harusnya tabrakan, tapi tidak. Ya kan? Biasa kan kalau dalam kehidupan itu harusnya menurut hitungan matematika, menurut ilmu fisika tadi itu tabrakan, tapi tiba-tiba tidak. Tidak tabrakan. Kita hanya bisa mengucapkan astagfirullahaladzim, hampir tabrakan tadi itu, tapi tidak. Orang mengenalnya dengan gerak refleks, tetapi perlu kita ketahui bahwa gerak refleks itu ada yang mengendalikan. Seandainya gerak refleks itu tidak ada yang kendalikan, mobilnya dari sana refleks sekalian masuk di bawahnya, itu habis. Ya. Tapi kan tidak. Gerak refleks itu ternyata menghindarkan kita, dan ini kata ulama, ini merupakan bagian dari makhrojan, pertolongan dari alam-alam yang tidak kita lihat. Baik Ustadz, kita lanjutkan setelah ini ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nantikan kami setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Kendari, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus cabang dan anggota BKMT Kecamatan Puatu mengucapkan selamat menyambut Ramadan 1436 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus BKMT Kecamatan Kambu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari pengurus BKMT Kecamatan Kadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1436 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musadar Mapasomba beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1436 Hijriah. Semoga amalia Ramadan yang kita lakukan dapat membeningkan jiwa, mengasah empati, memperbaiki tutur, sikap dan tingkah laku kita, benahi jiwa, semai takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Syiar Majelis Taklim Ramadan dan kita lanjutkan diskusi kita dengan tanya jawab. Kepada ibu yang mau bertanya, silahkan. Yang sudah pegang mic, Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermin dari Majelis Taklim Al-Haya, Kecamatan Kambu. Tadi sama-sama kita menyimak tentang materi bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Bagaimana kasusnya kalau misalnya orang mencuri, kemudian uang yang dia dapatkan itu diinfakkan kepada pesantren atau misalnya panti-panti jompo yang ada di kota. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil curian disedekahkan, begitu ya? Oke. Yang kedua mana? Di sebelah situ semua kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosmaida Rahmi, utusan dari Majelis Taklim Nurul Jihad Kecamatan Puatu. Adapun yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimanakah dalam pandangan Islam, Pak Ustaz, apabila kita telah memberi maaf terhadap seseorang, tetapi dalam hati masih ada yang namanya penyakit hati? Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ketiga, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Asma dari Kecamatan Puatu, Kelurahan Tobuha, Majelis Taklim Babun Nur. Yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa kalau seorang wanita mau mencari jodoh, kita bertawasul kepada Allah. Tapi kadang-kadang ada juga ibu-ibu biasa anak-anaknya katanya dibawa mandi supaya katanya jodohnya terbuka. Apakah ini tidak termasuk musyrik? Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mungkin saya satu-satu saya bacakan pertanyaannya. Hasil curian Ustadz yang pertama disedekahkan, bagaimana? Yang kedua, pandangan Islam tentang dia sudah memberi maaf tapi belum ikhlas, begitu Bu ya. Dan ketiga, kalau pergi mandi-mandi supaya dapat jodoh itu apa musyrik atau bagaimana Ustadz? Silahkan. Baik, yang pertama, bagaimana kalau kemudian ada orang mengambil barang orang lain, baik itu membegal maupun mengkorupsi barang negara, ya kan? Apapun namanya, yang jelasnya mengambil barang yang bukan haknya, kemudian digunakan untuk bersedekah. Katanya ibu di sebelah saya ini mirip dengan Robin Hood itu.
Semua kemudian kebaikan yang dianggap baik, al-khair itu, sesuatu itu dianggap baik kalau kemudian dia memenuhi rukun-rukun kebaikan. Yang pertama, rukun sesuatu itu bisa dilihat baik itu yang pertama an-niat, niat. Oleh sebab itu, baru kemudian diniat saja kita sudah melihat ada kesalahan. Karena kemudian yang disedekahkan itu bukan miliknya, tapi milik orang. Tidak dibenarkan kemudian kita berbuat baik dengan cara-cara yang tidak baik. Perhatikan, jangan merusak kemudian kezoliman dengan kezoliman yang lebih besar. Jangan dengan maksud kemudian kita ingin mendirikan kemudian kebaikan, tetapi kita kemudian melakukan kezoliman. Kebaikan itu dibangun dengan kebaikan. Oleh sebab itu, harta-harta kemudian yang sifatnya bukan hak kita itu dalam syariat itu ada juga tempat-tempat penyalurannya. Apalagi tadi disalurkan di tempat-tempat yang sifatnya untuk kemaslahatan, ya kan? Lembaga pendidikan. Nah, cuma saya ingin sampaikan di sini, bagi lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan, maka tidak kemudian diwajibkan dia sampai harus kemudian mengecek berkali-kali ini dari mana ini. Misalnya ada ibu-ibu, tapi penampilannya kok seronok, datang bawa langsung uang 1 juta, ini saya sumbangkan untuk lembaga Anda. Jangan lagi ditanya, ini hasil dari mana? Hasil dari klub malam atau tidak? Oh, jangan. Tugasnya dia kemudian berhusnuzon bahwa itu adalah harta yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Oleh sebab itu yang tadi yang keliru itu adalah orang yang mengambil barang orang lain kemudian digunakan untuk bersedekah. Beda kasusnya kalau kemudian yang diambil itu adalah mengembalikan hak masyarakat yang kemudian diambil oleh pejabat tertentu untuk